Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, pekabaran kitab Ibrani. Pelajaran keempat, Yesus saudara setia kita. Jumat 21 Januari, pendalaman. Ibrani 2 ayat 13 berisi kata-kata Yesus kepada Bapanya yang membicarakan tentang saudara-saudaranya. Inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Patrick Gray menyarankan bahwa Yesus digambarkan di sini sebagai wali saudara-saudaranya. Sistem tutela impuberum Romawi menetapkan bahwa pada saat kematian ayah mereka, seorang pengasuh, seringkali seorang kakak laki-laki, bertanggung jawab untuk merawat anak-anak di bawah umur dan warisan mereka sampai mereka mencapai usia dewasa, sehingga meningkatkan tugas alami kakak laki-laki untuk merawat adik-adiknya. Ini menjelaskan mengapa Ibrani menyebut kita sebagai saudara Yesus, juga sebagai anak-anaknya. Sebagaimana kakak laki-laki kita, Yesus adalah pengasuh kita, penjaga, dan pelindung kita. Kristus datang ke bumi, menjadi manusia, dan berdiri sebagai wakil manusia untuk menunjukkan dalam pertentangan dengan iblis bahwa manusia, sebagaimana Allah menciptakannya, yang terhubung dengan Bapa dan Anak, dapat mematuhi setiap persyaratan ilahi. Selected Messages, buku 1 halaman 253. Dalam kehidupan dan pelajaran-pelajarannya, Kristus telah memberikan suatu teladan yang sempurna tentang pelayanan yang tidak mementingkan diri, yang berasal dari Allah. Allah tidak hidup bagi dirinya sendiri. Oleh menciptakan dunia dan oleh memelihara segala perkara, Ia senantiasa melayani orang-orang lain. Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Pelayanan yang ideal ini telah diamanatkan Allah kepada anaknya. Yesus sudah diberikan untuk menuntun umat manusia agar oleh teladannya Ia dapat mengajarkan apa artinya melayani. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 289. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini dan merupakan rangkuman sepanjang minggu ini. Sepanjang minggu ini kita telah mempelajari satu topik yang sangat menarik, yakni Yesus saudara setia kita. Yesus adalah saudara kita, dan apa yang Ia lakukan sebagai saudara kita? Ia menebus kita dari kematian yang kekal. Yesus mengalahkan dosa. Dia adalah Allah yang menjadi manusia lewat proses inkarnasi, dan Dia hidup di dunia. Dia adalah manusia sama seperti dengan kita. Dan apa yang Ia lakukan? Ia datang ke dunia melayani setiap manusia yang membutuhkan akan pertolongannya. Dan lebih daripada itu, segala perbuatan-perbuatan yang baik yang Ia telah lakukan, klimaksnya adalah ketika Ia harus menjadi penebus manusia. Ia harus mati di kayu salib. Ia harus meminum cawan penderitaan yang diberikan kepadanya. Dan puji nama Tuhan, Ia mati, Dia mengalahkan akan dosa dan juga setan. Dan ketika Ia bangkit, Ia memberikan pengharapan kepada kita bahwa keselamatan hanya melalui anaknya Yesus. Ketika Yesus hidup di dunia ini, Dia mengadopsi sifat manusia dan menjadi daging dan darah seperti kita. Dia menjadi kerabat terdekat kita dan menebus kita. Dan Ia tidak malu menyebut kita saudara. Seharusnya kita berbangga di dalam Tuhan oleh karena kita merupakan saudaranya. Tetapi seringkali kita malu untuk mengakui Yesus sebagai sahabat ataupun saudara kita, dengan terus melakukan kesalahan-kesalahan atau kejahatan-kejahatan yang selalu menyakiti akan hati Tuhan. Itulah sebabnya, oleh karena kita adalah saudara-saudaranya, mari kita menghargai pengorbanan yang Yesus lakukan dengan kita terus setia kepada Tuhan, menjauhi akan kejahatan dengan pertolongan Tuhan. Yesus mematahkan kuasa dosa dengan memberikan kita kekuatan untuk hidup benar melalui penggenapannya atas perjanjian yang baru untuk menuliskan hukum di dalam hati kita. Yesus mengalahkan musuh dan Yesus memberikan kekuatan kepada kita. Apabila kita ada di dalam Dia, kita juga dapat mengalahkan si jahat. Di dunia ini Yesus mengalami penderitaan. Ia disiksa,
ia mengalami kekecewaan, kesengsaraan, tetapi lewat penderitaan ia terus bergantung kepada Bapa. Demikian pula dengan kita yang hidup pada saat ini. Kita sering mengalami penderitaan tantangan kehidupan. Kita seharusnya harus berterima kasih atas adanya penderitaan ini, di mana akan terus membawa kita untuk terus mengingat bahwa Yesus menderita dan Yesus mengalami kemenangan. Demikian pula dengan kita. Kita saat ini menderita, tetapi sebagaimana Yesus menang, demikian pula dengan kita. Apabila kita setia kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, maka kita akan diberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya marilah kita menjadikan Yesus sebagai teladan kita, karena Ia telah mengalahkan maut dan memberikan kepada kita jaminan kehidupan kekal. Di dalam kehidupan dan pelajaran-pelajaran yang Yesus telah berikan ketika Ia hidup di dunia ini, Ia telah memberikan suatu teladan yang sempurna tentang pelayanan yang tidak mementingkan diri, yang berasal dari Allah. Mari kita mengasihi Tuhan, menjadikan Ia sebagai teladan kita, dan bukti nyatanya kita mengasihi Tuhan akan kelihatan bagaimana kita mengasihi sesama manusia. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang minggu ini. Bantu kami Tuhan untuk menjadikan Yesus saudara di dalam kehidupan kami, menjadikan Yesus sebagai teladan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami akan terus diarahkan untuk terus setia kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.